Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan Ibu Ida? Iya, benar. Ibu sedang hamil ya pada trimester 1, apa itu benar? Iya, alhamdulillah Ya, benar. itu catatan yang saya terima benar ya Bu. Nah, perkenalkan Ibu, saya Siti Maimunah, mahasiswi dari Diploma 3 Keperawatan Stikers Sukabumi. Di sini saya akan melakukan edukasi atau penyuluhan kepada Ibu mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ibu hamil pada trimester 1 dan cara penanganannya. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Alhamdulillah, tepatnya di sini juga ya Bu, Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, Ibu dalam penyuluhan kali ini saya membawa leaflet. Ini nanti Ibu bisa baca di rumah ya Bu setelah selesai, atau ketika saya sedang menyampaikan materi Ibu juga bisa dilihat-lihat leafletnya. Baik Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Sebelumnya Ibu tahu apa permasalahan hamil pada trimester 1 atau keluhan Ibu yang sedang alami? Tahu, kadang saya itu suka ngerasa mual, terus perut juga agak kram. Oh iya. Cara penanganannya Ibu sudah tahu apa yang ketika sedang dialami? Oh, kalau itu saya belum tahu. Baik, maka dari itu saya akan menyampaikan materi ini. Mudah-mudahan setelah menyampaikan materi ini Ibu bisa memahaminya ya Bu, permasalahannya itu dan cara penanganannya juga. Tujuan dari penyuluhan ini agar Ibu dapat memahami permasalahan-permasalahan Ibu hamil pada trimester 1 dan cara penanganannya ya Bu. Baik Ibu, dalam penyuluhan kali ini materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian kehamilan, yang kedua permasalahan-permasalahan ibu hamil pada trimester pertama, yang ketiga yaitu cara penanganan atau perawatannya. Dari waktu yang telah tadi kita sepakati 20 menit, nah 10 menit akan saya pakai untuk menyampaikan materi dan sisanya yaitu untuk nanti diskusi tanya jawab ya Bu. Iya. Baik Ibu, kalau begitu saya akan menyampaikan materinya terlebih dahulu ya Bu. Nah, yang pertama ada pengertian kehamilan. Kehamilan ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yaitu mengacu pada definisi hamil, yaitu kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Pengertian lain juga menurut BKKBN, kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma hingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Sampai sini Ibu paham apa itu kehamilan? Iya, alhamdulillah sudah paham. Baik, kita lanjut ya Bu. Iya. Nah, yang kedua itu ada permasalahan-permasalahannya. Nah, sekarang kita ke yang kedua ya Bu, materi yang kedua yaitu permasalahan-permasalahan ibu hamil pada trimester 1. Tadi Ibu suka mual ya? Iya. Nah, itu juga termasuk ya Bu, morning sickness, ada juga sembelit, kram perut bagian bawah ya Bu. Lalu suka lemas, mual muntah ya Bu. Baik, saya akan membahasnya ya Bu. Yang pertama itu ada sembelit. Nah, ibu hamil biasanya akan mengalami sembelit atau susah BAB ini di trimester pertama kehamilan. Sembelit atau konstipasi pada ibu hamil disebabkan oleh perubahan hormon dan tekanan dari rahim yang menekan usus. Ada juga morning sickness yaitu nyidam ya Bu, bahasa kita itu nyidam. Menggambarkan kondisi di mana ibu hamil mengalami mual dan muntah, terutama pada pagi hari. Mual dan muntah pada ibu hamil ternyata hal itu bisa terjadi karena indera penciuman cenderung akan menjadi lebih sensitif pada trimester pertama kehamilan ini. Hal tersebut bisa memicu rasa mual ya Bu. Nah, mual dan muntah juga disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen dan progesteron yang mengakibatkan pergerakan saluran cerna melambat. Baik Ibu, boleh saya lanjutkan? Iya, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum, baik. Kita lanjut ya Bu, ada nyeri payudara. Ibu suka sakit Bu payudaranya? Iya, kadang-kadang suka sakit. Baik. Nah, nyeri payudara ini peningkatan hormon progesteron di usia kehamilan 4-6 minggu dapat menyebabkan nyeri dan payudara membengkak ya Bu. Nah, yang tadi Ibu rasakan itu kram perut bawah ya.
Nah, kram pada perut bagian bawah saat hamil biasanya disebabkan oleh kondisi telur yang terfertilisasi pada dinding rahim sehingga menyebabkan sedikit luka atau mengeluarkan darah atau disebut dengan hormon Sheik. Keluarnya darah tersebut biasanya diikuti dengan kram perut bagian bawah. Nah, itu Ibu, kenapa suka dirasakan kram perut bawah itu. Selanjutnya ada mood swing. Nah, mood swing ini peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada kehamilan merupakan suatu hal normal. Namun peningkatan hormon ini membuat ibu hamil sering mengalami perubahan emosional. Perubahan mood tersebut bisa mengarah pada euforia, kecemasan, atau bahkan depresi ya Bu. Nah, ada juga peningkatan berat badan. Ibu mengalaminya? Iya, saya juga mengalaminya. Sebelum hamil dan sekarang sedang hamil ya Bu, ada? Iya, iya. Ya, nah Ibu ketika mengalami itu perlu memantau kenaikan berat badan yang aman saat hamil. Karena belum tentu kenaikan berat badan yang banyak diiringi dengan berat badan janin yang meningkat pula. Kenaikan berat badan yang terlalu banyak saat hamil bisa berisiko meningkatkan keracunan kehamilan ya Bu. Ibu boleh juga dibaca-baca ya Bu, atau dibuka-buka Bu. Selanjutnya ada tubuh lemas dan mudah lelah. Ibu sering merasakan itu? Iya, saya sering. Baik, tubuh ibu hamil akan merasa mudah lelah. Hal ini disebabkan oleh perubahan hormon selama kehamilan, terutama saat hamil muda yaitu trimester pertama ya Bu. Pingsan dapat terjadi ketika otak tidak mendapatkan cukup aliran darah sehingga otak mengalami kekurangan oksigen. Penglihatan ibu hamil mungkin akan kabur jika beranjak dari posisi duduk atau posisi tidur terlalu cepat. Nah, itu Ibu kenapa sering merasakan lemas atau juga terkadang suka pingsan ya Bu. Nah Ibu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bu? Iya, ada. Ya, apa Ibu silahkan. Kenapa ya Dek? Kadang perut tuh suka gatal-gatal. Di bagian perutnya Ibu? Iya. Nah itu faktor penyebabnya itu dikarenakan hormon, bisa juga terjadi karena hormon dan kondisi kulit yang setiap harinya itu meregang Ibu, dikarenakan berkembang ya si bayinya. Nah itu jadi merasakan gatal Ibu. Terus kira-kira gimana ya cara penanganannya? Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, cara penanganannya Ibu. Tapi sebelumnya saya akan membahas cara penanganan yang Ibu tanyakan ya Bu. Nah, cara penanganan dari gatal-gatal ini, hindari mandi dengan air hangat ya Bu. Ibu suka mandi dengan air hangat? Iya, suka. Ya, nah itu dikarenakan setelah mandi dengan air hangat suka kering kan Bu. Nah itu bisa menyebabkan gatal juga. Kalau Ibu mempunyai salep khusus silahkan boleh dipakai. Nah, Ibu juga kenakan baju yang tipis Ibu, jangan terlalu lama di bawah sinar matahari, dan oleskan perut Ibu itu dengan baby oil. Itu Ibu cara penanganannya, apakah dapat dipahami? Oh iya, dapat dipahami. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, cara penanganan atau perawatannya yang tadi saya jelaskan ada sembelit. Nah, cara mengatasi sembelit ini kita harus makan makanan yang sehat ya Bu, mengandung tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan setiap hari. Nah, banyak minum air juga, sehari 8 gelas ya Bu. Nah, melakukan olahraga rutin seperti itu. Ada juga cara mengatasi morning sickness atau mual muntah ya Bu. Nah, cara mengatasinya itu makan dengan porsi kecil namun sering Ibu. Nah, konsumsi jahe dan pergi ke dokter bila memang Ibu merasakan pusing yang sangat hebat. Selanjutnya, cara mengatasi nyeri payudara. Nah, gunakan bra yang tidak berkawat Ibu. Ibu menggunakan bra, maaf ya Ibu ini, menggunakan bra yang berkawat atau tidak? Saya yang berkawat. Oh iya, nah pantesan Ibu suka nyeri ya Bu pada bagian payudaranya. Kalau nanti saya sarankan untuk tidak menggunakan bra yang berkawat ya Bu. Baik, selanjutnya cara mengatasi kram perut bawah. Nah, kalau kram perut bawah ini, kalau Ibu merokok, berhenti untuk merokok. Dan jika minum minuman alkohol, berhenti untuk minum minuman alkohol.
dan mengonsumsi sembarangan obat itu tidak boleh ya Bu. Baik, selanjutnya cara mengatasi mood swing. Nah, selalu berpikir positif Ibu, menerima segala perubahan yang terjadi saat hamil. Dan Ibu ingin curhat atau apapun, silakan kepada orang yang Ibu cintai atau Ibu percaya ya Bu. Selanjutnya, cara mengatasi peningkatan berat badan. Nah, pastikan Ibu menjaga asupan nutrisi, makan makanan yang tinggi protein, dan lakukan olahraga seperti jalan kaki atau berenang ya Bu. Atau juga ada cara mengatasi tubuh lemas dan mudah lelah. Nah, ini pastikan tubuh terhidrasi dengan baik dan cukup kebutuhan cairannya. Nah, bisa meminum seperti tadi ya, air setiap harinya itu 8 gelas. Nah, dan istirahat Ibu yang cukup. Begitu. Nah, Ibu, itulah materi-materi yang telah saya sampaikan penyuluhannya ya Bu. Sesuai dengan kontrak tadi, saya sudah menyampaikan yang pertama pengertian kehamilan, yang kedua permasalahan-permasalahan pada ibu hamil trimester 1, yang ketiga cara penanganan dan perawatannya. Saya sudah menjelaskan semuanya. Sekarang kita masuk ke diskusi tanya jawab Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu atau Ibu sudah paham? Saya sudah paham. Baik, alhamdulillah ya Bu. Kalau memang Ibu sudah paham, sebagai evaluasi saya akan bertanya kepada Ibu. Baik Ibu, nah pertanyaannya yang pertama, apa pengertian dari kehamilan itu? Kehamilan itu adalah sebuah proses bertemunya sel telur dengan sel sperma, kemudian menjadikan sel baru yang akan tumbuh. Baik Ibu, betul sekali ya, berarti Ibu memahami apa itu pengertian dari kehamilan. Nah, saya akan bertanya lagi Ibu. Sebutkan 3 saja apa permasalahan-permasalahan pada ibu hamil trimester pertama ini. Yang pertama mual-mual, Ya, terus sembelit, ya. terus suka kram di bagian perut bawah. Oh iya, baik. Kalau cara penanganannya Bu bagaimana dari 3 yang Ibu sebutkan? Cara mengatasi mual-mual itu adalah dengan makan porsi kecil namun sering, kemudian minum jahe juga. Oh iya, kalau yang tadi Bu sembelit, bagaimana cara penanganannya? Nah, kalau sembelit itu harus makan makanan yang berprotein seperti sayur. Baik. Nah, kalau penanganan dari nyeri kram perut bawah bagaimana Ibu yang tadi Ibu sebutkan? Kalau itu pertama tidak boleh meminum minuman yang beralkohol, Iya. terus tidak boleh minum obat-obatan yang sembarangan. Ya. Baik, benar sekali ya Bu, jawabannya tepat. Apa yang saya tanyakan sudah benar jawabannya. Nah Ibu, baiklah, karena waktunya sudah pas ya Bu, 20 menit sesuai yang telah kita kontrak tadi. Mungkin saya akan cukupkan saja Ibu penyuluhan kali ini. Besok saya datang lagi ke sini Bu, boleh? Iya, boleh deh. Baik Ibu, besok saya akan datang lagi ke sini. Waktunya jam berapa Ibu kira-kira Ibu inginnya? Habis duhur aja deh, sekitar jam 1-an. Baik, kalau begitu besok saya akan ke sini lagi, tepatnya jam 1 siang ya Bu. Nah, itu besok saya akan melakukan penyuluhan kesehatan lainnya. Kalau begitu Ibu, terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya, terima kasih banyak. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.